Ada dongeng kelinci balapan sama kura-kura. Siapa yang menang? Nah, yang menang dulu itu adalah kura-kura. Padahal kelinci kan jauh lebih cepat kan dibandingkan sama kura-kura. Tapi bisa itu kura-kura ngalahin kelinci. Nah, kira-kira kenapa? Tapi gue bukan bahas tentang kelinci balapan sama kura-kura di video ini. Tapi lu harus tonton video ini dari awal sampai akhir, biar lu semua paham apa yang mau gua bahas dalam video ini. Tapi sebelum itu, gua mau ngasih tahu ke teman-teman semua, gua bakal ngasih 200.000 buat 2 orang penonton tercepat dalam video ini. Caranya gampang banget. Kalian tinggal screenshot video ini, setelah itu kalian jadiin story di Instagram kalian dan tag gua di Instagram kalian, dan pastiin kalian udah ngefollow Instagram gua, TikTok gua, dan juga subscribe channel YouTube ini. Setelah itu nanti kalian bisa dapetin 200.000 itu buat 2 orang pemenang. Oke, kita bahas ke videonya. Kura-kura bisa menang karena dia percaya diri sama dirinya sendiri. Yakin tuh dia bakalan bisa menang dan akhirnya tanpa ngegubris perkataan orang. Dia bisa sampai ke garis finish. Berarti apa? PD itu kunci utama buat lu ngadepin apa aja. Di sini gue akan bahas konteksnya secara bisnis, bukan ngomongin kura-kura balapan sama kelinci. Nah, kalau lu pede, lu bisa lihat bisnis lu yang lagi jalan itu lebih optimis. Apapun keadaannya, lu bakal bisa lihat dari sisi positifnya dan muncul peluang-peluang dari bisnis itu sendiri. Kalau kita ngomongin resiko, bisa lu terjang dengan kepedean lu itu mau seperti apa. Nothing can stop to you kalau lu udah punya dan megang apa yang namanya percaya diri. Bahkan investor, mitra, ataupun customer lu bakalan datang dengan sendirinya karena tertarik sama lu dan tertarik sama kepedean lu itu seperti apa. Nah, orang pede itu bisa jalanin apa aja deh. Percaya aja sama gua di sini. Nah, gua tahu pasti sulit banget buat numbuhin rasa percaya diri dari awal. Apalagi buat lu yang mulai dari nol. Kebayang gua kebingungan lu dalam nge-build kepercayaan diri ini mau seperti apa. Tenang, lu bisa mulai dari apapun yang lu suka dulu. Dari hal-hal yang kecil juga nggak apa-apa. Kalau udah berhasil sama itu, bisa jadi itu start dari kepercayaan diri lu bakal nuntun ke arah yang jauh lebih besar atau jauh lebih luas. Kalau gagal, jangan takut, tetap percaya diri karena semua pasti ada yang namanya resiko. Setiap resiko pasti harus dipikirin mateng-mateng, tapi jangan sampai ketakutan atau minder nguasain diri lu sendiri. Jangan dengerin omongan orang yang gak ngedukung langkah lu atau ngedukung step lu untuk kedepannya. Yakin aja dulu sama diri lu sendiri. Kalau bisa, pilih lingkungan yang nge-support lu atau ngedukung lu mau melangkah ke next step selanjutnya. Jangan sampai omongan orang itu ngejatuhin kepercayaan diri lu. Karena dengan percaya diri, lu gak akan bisa terkalahkan. Percaya aja sama gua di sini. Kalau misal udah ngebangun tuh kepercayaan diri, omongan orang itu gak akan mempan dan gak akan masuk ke telinga lu gitu. Ibarat kata, masuk telinga kanan, ya keluar telinga kiri. Kalau udah kayak gitu, kredibilitas lu bakalan naik. Nah, orang akan lebih percaya sama lu dan yakin kalau mau mulai bisnis bareng sama lu. Enak dah kalau lu udah punya kepercayaan diri dan lu gak peduliin omongan orang yang sebelumnya. Nah, tapi di lain sisi, ini juga punya dampak negatif ketika lu nggak dengerin kata orang. Kalau lu dengerin kata-kata orang, sengefek apa emangnya? Dan sengaruh apa dalam kehidupan lu? Balik lagi ke dongeng anak-anak tadi yang gua ceritain di awal. Kelinci dengan kura-kura. Nah, kura-kura kalau dengerin kata orang pas waktu itu, apa yang bakal dia lakuin? Dia bakalan stop dan gak mau lari lagi dan bakalan kalah sama yang namanya kelinci. Itu juga berlaku ke lu atau ke gua. Nah, kalau lu dengerin komentar negatif orang, itu cenderung lebih ke jatuhin lu. Dan lu gak akan bisa maju kemana-mana. Bahkan, lu bisa aja lu jalan di tempat kalau kata gua. Lu jadi ragu ketika mau ngambil langkah penting dan waktu lu akan terbuang sia-sia cuma gara-gara omongan orang doang. Nah, boro-boro lu mau berkembang, jalan aja masih nggak tentu kalau misal omongan orang itu akan berhasil masuk ke kepala lu. Dan gak cuma itu, kepercayaan diri lu itu bisa down cuma gara-gara omongan orang. Misal ada yang ngomong, ah itu mah sulit, gak akan bisa dan gak akan mungkin bisa lu kejar. Dan itu masuk ke kepala lu, gua yakin 100% lu bakal cuman diem doang di tempat. Dan kicep gak bakal ngomong apa-apa dan lu bakalan stuck di situ aja dan lu gak bakal berkembang dan lu ya stuck di situ aja.
Nah, persepsi lu atau cara pandang lu ke peluang jadi semakin sempit, ngikutin apa kata orang. Padahal lu tahu dalam diri lu itu bisa ngambil peluang itu. Apa nggak sayang peluang-peluang itu pergi dan lebih memilih percaya sama kata orang yang menurut gua ini, kata orang ini kata-kata yang negatif. Kalau lu udah disetir sama omongan orang, ya udah kelar. Bisa sampai ke kesehatan mental juga. Nih gue serius dan gue nggak bohong. Kalau lu terlalu peduliin dan dengerin apa kata orang lain, bisa nimbulin rasa kecemasan, stres, bahkan lu bisa depresi. Banyak loh kasusnya yang udah terjadi seperti ini. Orang mulai bisnis pertama-tama, terus dibilang kalau nggak bakalan bisa berhasil dan kejadian beneran. Ujung-ujungnya stres, hilang modal banyak, dan lain sebagainya. Nah ini dulu kejadian di gua juga sendiri. Dulu banyak banget yang dulu gua pengen lah buka cafe atau apa seperti itu. Itu banyak banget yang ngeraguin gua mau melangkah ke next stepnya seperti apa. Tapi endingnya gua tinggalin orang-orang itu semuanya. Gua beralih ke tempat di mana orang nggak kenal gua dan mau ngedukung secara prinsip gua, secara mindset gua ini seperti apa, dan akhirnya ya berhasil. Maka dari itu ada quotes juga dari pendiri Oyo. Ketika lu masih berada di lingkungan keluarga lu, ketika ingin bangun sebuah startup atau ingin membangun sebuah bisnis, ya lu harus tinggalin keluarga lu itu, karena keluarga lu itu punya pandangan yang berbeda gitu. Dia karena apa ya? Dia ini punya rasa kasih sayang sama lu dan dia nggak pengen lu itu jatuh, maka dari itu dia lebih bener-bener kayak ngebilangin, waduh janganlah. Nah dari situlah lu nggak akan bisa jalan jauh lebih maju lagi ketika lu dengerin kata-kata janganlah itu. Maka dari itu lu harus fokusin diri lu ke data, fakta, dan bukan opini belaka gitu. Kayak bikin jurnal aja, tapi ini real. Kalau lu dengerin opini, tapi ternyata opininya itu kosong, ya lu ibaratnya tong kosong aja udah gitu bos. Terus coba deh, lu daur ulang kalau dapat omongan dari orang. Misal, lu main medsos, ada kata orang yang lu lihat, entah dari kolom komentar atau dari mana, lu olah dulu, lu bener-bener cerna dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau memang kata mereka ini beneran terbukti di dalam mindset lu dan kata ini adalah kata seorang ahli, coba pertimbangan kata dari perkataan mereka. Tapi kalau komentarnya itu kosong, ya udah buang aja komentar itu. Lu nggak usah peduliin komentar yang nggak perlu lu dengerin atau nggak perlu lu masukin dalam mindset lu gitu. Nah ini yang paling penting, stop jadi people pleaser. Kalau lu masih nggak bisa ngomong enggak, wah ini udah selesai lah gitu. Maka dari itu dari awal tadi gue tanemin dalam mindset gua ini atau mindset lu semua, gua minta tanemin itu udah hilangin jauh-jauh perkataan orang yang bisa ngejatuhin lu atau ngebawa lu ini nggak bisa maju. Karena kalau gua sih ogah ya, kalau kebiasaan itu masih lu lakuin terus-terusnya atau masih lu masukin ke dalam mindset lu, udahlah lu percaya sama gua gitu. Karena itu semua bisa ngancurin hidup lu dan lu nggak bakal bisa maju. Karena apa? Ini gua bacain data aja. Dari penelitian dari Harvard Business Review itu nunjukin kalau pemimpin yang nggak terlalu dipengaruhi sama opini negatif dari rekan kerja atau publik itu cenderung punya performa yang lebih oke pas ngambil keputusan yang besar. Nah itu fakta dan data yang gua bisa sampaikan ke lu semua. Tapi ini juga hati-hati dan lu harus ingat-ingat ini. Percaya diri, nggak terlalu dengerin perkataan orang itu memang penting. Tapi jangan sampai jadi orang yang anti kritik. Benar, lu nggak dengerin kata orang, tapi tiba-tiba sifat arogan itu muncul dalam diri lu sendiri gitu. Karena kalau lu terlalu yakin sama diri lu dan apa yang lu punya sekarang, kalau udah kayak gitu, gua sih no comment lagi gitu. Lu juga harus bisa bedain mana yang percaya diri dan mana yang arogan. Percaya diri itu punya keyakinan pada skill yang lu punya, tapi masih terbuka sama kritik dan masukan. Kritik yang benar-benar ngebangun lu, bukan kritik yang ngejatuhin lu ya di sini ya. Beda sama arogan yang ngerasa paling superior sehingga kata-kata orang itu kayak gak ada artinya buat dia lagi. Nah kalau arogan gak akan ada yang mau sama lu. Investor dan rekan-rekan lu bakal lari sama diri lu ketika lu masih berada di step seperti itu.
Terus, pas lu ngambil keputusan tanpa analisa, tanpa data yang bener-bener, itu resikonya jauh lebih gede dan akhirnya bisa hancur proyek yang lu bangun ini dan yang lu mau jalanin ini, dan lu nggak mau kan berada di titik posisi seperti itu. Dan sekarang zaman udah semakin maju, opini orang juga makin bebas karena bisa lewat internet. Ya, perlu lu perhatiin cuma satu, filter lah omongan-omongan orang itu. Jangan langsung masukin hati dan lu telan mentah-mentah. Dan lu kembangin terus kemampuan diri lu, biar bisa jadi pribadi yang kuat dan tahan banting. Gua punya cerita gua sendiri. Gua termasuk orang yang investasi di kripto, dan kalian semua udah tau lah tentang itu semua. Nah, banyak yang bilang, ngapain main kripto? Kripto itu scam, tempat pencucian uang, itu kripto itu haram dan lain sebagainya. Padahal kalau kita belajar sejarah kripto, blockchain dan juga Bitcoin tujuannya diciptakan itu untuk melawan inflasi keuangan dan mempermudah jalur transaksi keuangan dan secara transparan untuk antar negara gitu. Nah, kalau kita ngomongin haram, konsep kripto ini mengembalikan keaslian pertukaran mata uang dengan peer-to-peer dan tidak ada bankir di dalamnya. Jadi mau disetir orang, ini kehidupan lu bro, bukan kehidupan orang yang mau nyetir lu. Filter omongan orang yang bisa ngebangun lu, jangan yang ngejatuhin lu. Dan ini bener-bener lu masukin ke dalam mindset lu nih. Jangan sampai orang yang kritik lu secara bener-bener kritik untuk ngejatuhin, lu masukin ke mindset lu dan lu masukin ke hati lu. Ketika lu masukin ke situ, ya udah, yang ada lu apa? Sakit hati dan lu nggak bakal bisa berkembang. Nah, oke, ini yang gue bahas di video ini. Gue nggak bahas tentang masalah kelinci sama kura-kura tadi. Inti dari permasalahan video ini itu adalah jangan dengerin kata orang. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton video gue di sini. Hida di sini, signing out, dan thank you.